لبيك اللهم لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi al-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Sahabat MK, alhamdulillah hari ini kita memasuki hari-hari yang begitu agung. Di dalam Islam ada Idul Fitri dan ada Idul Adha. Kedua hari ini merupakan hari besar bagi kita umat Islam. Kita memasuki Idul Adha ini menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh juga beribadah di hadapan Allah. Apa saja hikmah yang bisa kita ambil dari pelaksanaan haji yang kaitan dengan Idul Adha ini? Kalau kita mereview perjalanan haji diawali dengan melaksanakan hari tarwiyah di tanggal 8. Walaupun sesungguhnya puncaknya itu adalah tanggal 9 di hari Arafah. Apa yang dilakukan tanggal 8? Para jemaah haji melakukan yang disebut dengan hari tarwiyah. Persiapan Rasulullah SAW sebelum memasuki puncak haji. Puncaknya diawali tanggal 9 tadi. Tanggal 8 Rasul sudah melakukan tarwiyah, mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal, mempersiapkan kendaraan untuk berangkat menuju ke Arafah. Maka mampir di Mina, dan biasanya para jemaah melakukan mabit atau bermalam di Mina pada tanggal 8 dengan melakukan salat di salat 5 waktu dengan masing-masing pada waktunya dikosor tanpa dijam. Ini hal yang lain, yang berbeda di luar kebiasaan kita sholat jamaah qashar atau kebiasaan kita kalau kita bermukim. Khusus di Mina kita melakukan sholat di qashar tanpa dijam. Lalu prosesi haji, prosesinya diawali dengan hari Arafah. Itu di Arafah. Apa yang dimaksud dengan Arafah? Arafah dari kata Arafa ya'rifu atau Arifa ya'rifu, artinya tahu, mengetahui, mengenal. Apa maksudnya? Orang-orang yang datang ke Arafah ini dia harus mengenal dirinya, mengetahui dirinya, terlebih melihat dan mengetahui kekurangan diri. Namun sebelum itu kita ambil sejarah apa yang dimaksud dengan Arafah ini. Diawali dengan kisah Nabi Adam alaihissalam. Ternyata kisahnya tidak hanya pada masa Rasulullah, tidak pada masa Ibrahim alaihissalam serta putranya Nabi Ismail alaihissalam, tapi sejak masa Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Pada saat Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Nabi Adam meminta ditemani, dan Allah menciptakan dari tulang rusuk Adam seorang wanita yang bernama Siti Hawa. Adam dan Hawa ini dalam kisahnya seperti kita tahu dalam surat Al-Baqarah, mereka tinggal di surga Al-Jannah. Namun kemudian iblis laknatullah menggodanya, datang dan berbisik kepada Adam untuk melanggar perintah Allah. Apa itu? Mendekati atau memakan buah khuldi. Padahal jelas Allah memerintahkan wala taqrabu hadhihi syajarah, janganlah engkau mendekati pohon ini. Tapi karena tipu daya setan, tapi karena tipu daya iblis tadi, akhirnya Adam dan Hawa mendekati pohon, bahkan memakannya. Maka Allah kemudian memerintahkan untuk turun ke muka bumi. Turun ini ada ujian yang sangat besar karena Adam dan Hawa berjauhan tinggal. Konon dalam riwayatnya Adam berada atau jatuh di posisi antara Pakistan dan India, sementara Siti Hawa di Jeddah, di kota Jeddah di Saudi Arabia. Karena merasa salah dan begitu menyesal Nabi Adam alaihissalam, lalu Nabi Adam berdoa dengan tiada henti bertahun-tahun lamanya, Rabbana dhalanna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Menangis Nabi Adam, bahkan sudah kering air mata. Saat kemudian Nabi Adam mencari, tersungkur, Siti Hawa pun mencari. Saat itu Nabi Adam bertaubat kepada Allah, bersungguh, menangis tersungkur. Begitu dia lihat ada sesosok yang lewat. Siapa yang lewat ini? Araftul an. Saya mengenal dia, saya tahu dia. Siapa? Itulah Siti Hawa. Jadi bertemu Adam dan Hawa di Arafah menjadi satu pertemuan besar, di mana pertemuan itu dilakukan di Arafah. Maka tempat pertemuan disebut dengan Arafah. Asalnya dan Araftu, mengenal. Nabi Adam mengenal siapa yang datang. Kemudian Hawa pun mengenal ini adalah Adam, suaminya ketika dulu di surga. Sahabat sekalian, inilah pelajaran pertama. Arafah adalah dari kata mengenal dan diawali dengan kisah Nabi Adam alaihissalam. Lalu kemudian kisah ini pun, Arafah ini menjadi syariat dalam haji ketika juga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail banyak melakukan kaifiat ibadah haji ini, diambil dari bagaimana teladan keluarga dari Nabi Ibrahim ini. Kemudian dilanjutkan juga oleh Rasulullah mensyariatkan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Al-Hajjul Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Sahnya seorang berhaji, diterimanya seorang haji, dilantik menjadi haji ketika dia sempat berwukuf di Arafah walaupun sebentar. Arafah ini menjadi tempat wukuf dan puncaknya ibadah haji. Ketika dulu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam juga sempat mampir ke tempat ini, ke Arafah ini, kemudian berdiam diri. Maka Rasulullah SAW menjadikan Arafah tempat di mana para jemaah haji untuk berwukuf. Apa yang dimaksud dengan wukuf? Wukuf dari kata bahasa Arab waqafa yuqifu, artinya diam, berhenti. Tapi orang diam di Arafah bukan diam hanya sekedar diam, tapi diam dengan tujuan agar bisa mengenal diri, bisa memperbaiki diri, bisa mengevaluasi dan bisa mentobati setiap kesalahan diri. Inilah yang penting dari Arafah. Sangat sayang ada banyak para jemaah haji yang sering kami saksikan, dia di Arafah hanya tidur-tiduran, bahkan ngobrol kesana, bahkan ada yang sambil merokok. Padahal Arafah itu adalah hari yang mulia yang disebutkan oleh Rasulullah. Hari hanya terjadi satu hari dalam setahun, hari di mana orang yang berwukuf itu hanya ada di area teritorial Arafah saja dengan batas-batasnya, dan mereka yang berada di Arafah itu mendapatkan jaminan ampunan dosa, mendapatkan jaminan pengabulan doa-doa. Bahkan Rasul bersabda, Allah malu untuk tidak mengabulkan doa ketika seorang hambanya kusut masai, berkeringat, berdebu dan meminta kepada Allah. Sudah pasti Allah kabulkan doa tersebut. Jadi diamnya di Arafah bukan sekedar diam, tapi diamnya jemaah haji di Arafah adalah senantiasa memohon ampun dan berdoa kepada Allah. Itulah Arafah, usaha mengenal diri, muhasabah diri, melihat kekurangan diri. Maka diperintahkan di Arafah ini yang terpenting adalah memuhasabah diri, lihat kekurangan diri. Kalau selama ini apa kekurangan yang dilakukan? Kalau ada di antara sahabat sebagai posisi suami, seperti apa saya ini sosok suami di keluarga? Kalau sebagai orang tua, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah, apa yang sudah saya berikan di keluarga? Contoh apa yang sudah disampaikan buat anak-anak? Kebaikan apa yang sudah ditebar buat lingkungan? Nah, semua ini kita lakukan sebagai upaya kita bagaimana kita mendapatkan suasana yang perenungan diri kita berupa Arafah, mengetahui diri kita. Tepat yang disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu an, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Mulai dari kita mengenal siapa diri kita, mau kemana dan tujuan hidup kita, itulah yang akan kemudian kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.